Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini masih kita dikumpulkan oleh Allah, Ustaz, di tempat yang cerah. Benar. Sholawat bimbing salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Ustaz, kita masih diizinkan oleh Allah untuk melakukan perdana podcast. Iya. Yang pertama kali bersama antum, Ustaz. Iya benar. Yang pertama mana? kali ya. Yang pertama kali nyonya. Insya Allah bakal diisi dengan Said Faiz bin Ali Al-Habsyi. Yang mana temanya berjudul tentang korban. Bertepat anak bulan Dzulhijjah ini. Jadi kita bahas tentang korban. Nah, terus juga Ustaz, sebelum kita nak masuk ke tema tersebut masalah korban, Iya. nah izinkan sedikit antum mengenal ke biodata antum sebelum antum. Sebelum mondok di sini. Anak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke tema kita masalah tentang berkorban, jadi sedikit biodata pendidikan anak sebelum anak pacak masuk pondok Robat Al-Muhibbin ini. Jadi anak sebelum masuk Robat ini, anak SD pernah SD itu SD di MI Al-Munawwariyah. SD MI Al-Munawwariyah 1310. Terus anak sempat SMP juga. Sempat SMP juga selama 3 tahun di SMP Darul Aitam. Di 1410 Nagaswida. Anak pernah SMP sampai habis, sampai kelas, Sampai selesai. Alhamdulillah. Jadi anak pernah kelas 2 SMP itu ngomong sama mi anak, nak masuk pondok karena tidak kuat lagi di SMP itu, macem-macem uangnya, shape ininya, lanang betino bercampur, bercewek-cewekannya belum. Silatnya antara. Iya itu tadi. Jadi anak ngomong sama mi anak, mi Pak Is pengen mondok, puji mi anak. Ajulah, tapi selesai kelas dulu SMP. Mi tak kuat lagi mi. Pas kelas 2 SMP tak kuat lagi mi. Tidak kelar lulus. Tinggal setahun lagi di Gojemean. Ya sudah. Pas itu pas tahun ketiga ngomong anak, mi tahun ini mondok Iya. Pak Ismail pengen mondok mana? Nah, anak ngomong waktu itu anak pengen mondok Dalwa. Dahulu ke dakwah Jatim Jawa Timur. Oh, Timur. Iya. Jadi anak pengen mondok di sana. Karena ngapo? Karena di sana tuh lemak mau anak nyingok biodata di Dalwa sana. Sedep kan. Jeme anak. Pak Is nak mondok di Dalwa itu karena di dewe apel-apelan dek kawan. Tidak mi dewe. Tapi berapa banyak kawan-kawan Pak Is yang di rumah tuh pengen ke Dalwa kalau. Oh, tidak mi pengennya Pak Is ke sana tuh. Oh. Zaman jeme anak itu. Jadi kalau Pak Is pengen bener-bener mondok, lajulah nak ke Dalwa. Tapi ujungnya salah, takutnya Pak Is pelok sama kawan. Kawan pengen berhenti juga. Jadi tak serius mondoknya. Karena kawan tadi. Jadi itulah tadi gimana? Terus juga di Dalwa sana jauh. Ongkosnya besar. Zaman antum berapa kilo-kilo? Iya, zaman anak itu kalau naik pesawat laju 1 juta. Baliknya 1 juta lagi, 2 juta jadi habis ke duit. Ya itu udah jadi anak. Dalwa sana jauh, ongkosnya besar. Jangan di Dalwa lah gimana. Terus juga karena kawan tadi banyak nak ke Dalwa, takutnya pelok-pelok. Mondok tidak betah, tidak serius. Oh sudah gimana ya. Jalan mi, Pak Is pengen mondok di Hegot be. Di Hegot. Bekasi, ya alhamdulillah. Bekasi. Gimana? Bekasi ini susah nak masuknya. Susah karena kuotanya terbatas. Ya Allah, mau mana di dalam hati gitu, mikir. Dalwa tak jadi, Bekasi tak jadi. Jarak sudah mi ke Mashhad be. Sukabumi, bukan Darul Habib, Sukabumi Mashhad. Nama pondoknya Mashhad. Jadi situ pengen ke sana, tapi katik apa? Channelnya nak ke sana tuh. Susah juga nak ke sana tuh. Nah, pikiran gitu. Ya Allah, tak jadi mondok. Akhirnya sudah
tawakal baik kita kepada Allah. Akhirnya pasrah. Ya tadi pengen di mondok situ. Akhirnya jimi anak bubar be. Alah bubar jimi. Waktu itu bubar lah penuh. Ya Allah, tak jadi lagi mondok. Sudah, sabar. Akhirnya ada ada kosong sih kok di Gubat. Langsung bercepat anak, langsung daftar. Jadi waktu itu tuh tes di Gubat tuh bulan Sya'ban. Jadi anak waktu nak mondok di Gubat ini tesnya bulan Ramadan. Baru tes bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan anak di Gubat sampai sekarang ini. Jadi anak mondok di Gubat ini dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2022. Itu kira-kira 9 tahun anak kurang lebih di Gubat ini. Alhamdulillah anak dapat ke Galo yang manisnya, yang pahitnya di Gubat ini. Alhamdulillah. Jadi anak juga sebelum Gubat ini anak pernah sekolah juga, sekolah dinia namanya. Sekolah malam bahasa kita nya. Oh, madras. Jadi sekolah malam di Aidit Darul Ilmi. Dinia Darul Ilmi. Anak sekolah di Aidit pimpinan Al Habib Abdul Qadir bin Abdullah Al Kaf. Jadi sekolah itu, sekolah malam, setiap malam mana sekolah, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang fikih, belajar tentang akhlak. Jadi tambah meningkat keinginan anak pengen mondok dari situ. Itulah daripada biodata anak sebelum anak baca masuk Gubat ini, biodata pendidikan anak. Iya. Alhamdulillah sudah kita dengar sedikit daripada sekelumit biodata beliau. Mari kita masuk ke tema kita, masalah korban. Jadi korban ini kapan diwajibkan? Kapan tujuan korban ini? Kapan dimulai korban ini? Apakah dari zaman Nabi Adam atau dari zaman Nabi Muhammad atau sebelum zaman Nabi Muhammad? Jadi di syariat kita berkurban ini sebenarnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itulah dari situ gitu disyariatkan berkurban. Terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW diperbarui lagi oleh Nabi Muhammad SAW berkorban, disyariatkan berkorban untuk umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu berkorban di Kabshen. Nabi Muhammad berkorban dengan dua kibas. Nabi Muhammad berkorban. Jadi itu di syariatnya mulai daripada berkurban ini, syariatnya kita berkurban. Jadi tujuan kita berkurban juga, Beb. Tujuan kita berkorban itu untuk tagarruban lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita lalai kepada Allah, sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan kesibukan kita, masalah dunia. Maka di hari lebaran ini, di hari raya Idul Adha ini, maka disunahkan kita untuk berkurban. Keluarkan duit kita untuk berkurban. Karena faedah berkurban itu luar biasa, faedah besar, sangat besar. Bahkan diriwayatkan salah satu faedah berkurban, tak kala kita berkurban, darah hewan kurban itu setiap tetesannya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan 10 malaikat. Setiap tetesan hewan kurban gitu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan 10 malaikat. Yang mana malaikat tersebut beristighfar kepada Allah sampai yaumil kiamah untuk orang yang berkorban. Maka kita yang sibuk dengan dunia kita lalai, keluarkan duit kita. Jangan tanggung beli yang besar nian. Beli yang besar nian hewan kurban kita. Karena hewan kurban kita besar itu akan menjadi tunggangan kita. Tak kala kita melewati siratul mustaqim. Rasulullah SAW bersabda, "Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Kata Rasulullah SAW. Perbesar hewan kurban kalian karena sesungguhnya akan menjadi tunggangan kalian tak kala kalian melewati siratul mustaqim. Maka kalau kita banyak duit, punya kelebihan duit, berkorbanlah. Keluarga. Jangan tanggung. Jangan nak beli yang kecil nian. Belilah yang besar. Karena itu bakal menjadi tunggangan kita. Tak kalah kita yaumil qiyamah. Dan juga kita berkurban, disunahkan berkurban. Jadi hukum berkurban ini sunnah. Kadang-kadang sunnah muakkadah, kadang-kadang sunnah kifayah, kadang-kadang juga wajib. Kalau
kita sunnah kifayah hukumnya kalau seandainya salah satu di antara keluarga kita sudah ada pernah berkurban. Sudah berkurban, itu hukum sunnah kifayah. Kalau belumnya itu sunnah muakkadah. Kalau wajib, kalau seandainya kita nazarkan hewan kurban kita tersebut. Misal contohnya, aku nazarkan hewan kurban aku kambing ini. Nah, maka itu hukumnya wajib untuk berkurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nakhri min amalin ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dam," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal perbuatan yang dilakukan anak Adam yang paling baik di hari raya Idul Adha, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan iraqatid dam, menumpahkan darah. Maksudnya apa? Berkorban. Jadi kita disunahkan berkorban. Disunahkan berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washalli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah kalian dan berkorbanlah kalian. Jadi itu daripada sunnah tujuan kita untuk berkorban. Dan juga kapan waktu kita untuk berkorban tersebut? Oh, diperbolehkan untuk nyembelih hewan kurban. Iya, itu. kapan? Apa dari 9 Zulhijjah lah Apa dari 10. Kalau kita seandainya kita berkorban di 9 Zulhijjah, itu namanya bukan korban, Beb. Bukan korban, Sedekah lah sedekah itu. Karena waktu kita diperbolehkan berkorban itu tanggal 10 Zulhijjah. Dari terbitnya matahari sampai hari terakhir Yaumut Tasyrik. Jadi 10 boleh, 11, 12, 13. Dan akhirnya sampai terbenamnya matahari di hari terakhir hari Tasyrik. Itu kita diperbolehkan untuk berkorban. Kalau seandainya kita berkorban di malam hari, itu hukumnya makruh. Di tanggal 10 malamnya kita berkorban, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Itu kita diperbolehkan berkorban. Kira-kira waktunya tuh kapan kita diperbolehkan? Apa 10 tuh jam 10 pagi baru boleh pas hari raya Idul Adha tuh. Jadi waktunya tuh kira-kira sekedar kita sudah melakukan sholat Idul Adha dan berkhutbah. Kira-kira kebe. Kadang misalnya kita sholat 10 menit dan berkhutbah 20 menit. Nah boleh. Habis matahari jam 6. Yo, matahari jam 6 misalnya. Sholat 10 menit, khutbah 30 menit. Jam 6:30 boleh kita berkorban. Dikadarkan deh. Itu. Oh, jadi kayak itu ya. Nah, terus juga Ustaz, ada wong yang bertanya, boleh tak kami ini korban dengan ayam, bebek, dan lain-lainnya? Boleh apa ya jadi hewan-hewan kurban yang boleh gitu? Jadi hewan-hewan yang boleh untuk berkorban itu yang pertama ibil, unta. Yang kedua bakor, sapi. Yang ketiga gonam, kambing. Yang keempat domba. Itu hewan-hewan yang boleh berkorbannya hanya 4. Kalau kerbau sama cak sapi boleh. Sama cak kerbau. Domba sama cak kambing sama be. Jadi boleh. Dan juga hewan-hewan yang diperbolehkan tersebut itu punya syarat. Oh, punya syarat. Punya syarat. Kalau seandainya kita pengen berkorban dengan ibil, dengan unta, itu untanya sudah umur 5 tahun. 5 tahun kalau pengen berkorban dengan unta. Kalau kita pengen berkorban dengan ini bakor sapi, itu sapinya sudah umur 2 tahun atau lebih. Kalau kambing juga 2 tahun. Kambingnya sudah berumur 2 tahun atau lebih. Dan kalau kita pengen berkorban dengan domba, domba setahun boleh sudah. Dan juga syaratnya hewan kurban kita kurban itu tidak boleh cacat, tidak boleh pincang. Hewan kurban gitu loh. Misalnya kita berkorban dengan hewan pincang tidak boleh. Sakit tidak boleh. Matanya ini buta sebelah tidak boleh. Tidak boleh. Itulah hewan syarat daripada hewan yang boleh kita berkorban. Oh. Dan juga hewan-hewan yang boleh berkorban. Nah, warna-warna hewan tuh mana yang lebih urutan yang lebih bagus? Jadi kalau warna hewan
kurban yang paling afdol itu warna putih yang pertama. Sapi warna putih, kambing warna putih. Yang afdol nih, paling afdol warnanya warna putih. Yang kedua warna kuning atau kecoklatan, kuning atau coklat. Yang ketiga warna abu-abu. Yang keempat warna belang-belang hitam atau putih. Yang kelima baru warna hitam, hitam baru. Yang terakhir itu. Mungkin sampai ini kan. Hah? Ada lagi yang ditambah ke Ustaz? Ada. Jadi kita berkurban itu tidak harus nak punya rezeki yang banyak. Tak punya kita nak kaya dan bawa nak berkurban. Kalau kita mampu, misal kita mampu beli kambing beli. Jangan pelit-pelit. Karena ada sikok cerita di zaman Ahmad bin Ishaq radhiyallahu anhu wa arda, beliau ini mempunyai saudara. Saudara yang miskin, tapi saudaranya ini tidak pernah tinggal setiap tahunnya berkurban dengan sikok kambing. Saudara, rutin dia korban iya setiap tahun. Dia ini miskin, saudara Ahmad bin Ishaq ini miskin, tapi dia rutin setiap tahunnya berkorban dengan sikok kambing. Mungkin saudara yang tahu nih faedah daripada wong yang berkorban. Jadi saudaranya ini meninggal. Jadi Ahmad bin Ishaq ini pengen nyingok dia dalam mimpi. Dia salat kepada Allah, munajat kepada Allah. Habis salat dia berdoa kepada Allah. Dalam doanya, Allahumma arini ahi fi naumi wa as'alhu an hali. Ya Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah aku dengan saudaraku dalam mimpiku dan aku akan bertanya akan perbuatannya. Jadi Ahmad bin Ishaq tidur dalam keadaan berwudu, seakan-akan kiamat. Semua manusia digiring dari kuburannya. Nah, waktu itu dalam mimpinya dia nengok saudara yang tersebut lagi mendunggangi kuda yang sangat perkasa, yang sangat besar, berwarna abu-abu, kuda yang ditunggangi saudaranya tadi. Lantas Ahmad bin Ishaq bertanya kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, perbuatan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau?" Maka saudaranya menjawab, "Aku telah diampuni segala dosaku." Lantas Ahmad bin Ishaq bertanya lagi, "Oleh sebab apa?" Maka saudaranya menjawab, "Oleh sebab 1 dirham yang aku sedekahkan kepada orang tua di jalannya Allah Subhanahu wa taala." Jadi apakah Ahmad bin Ishaq bertanya lagi, apa artinya kau mengundangi kuda yang gagah perkasa ini dan banyak kuda-kuda yang di samping kau ini? Kata saudaranya, ini kuda-kuda ini hasil daripada aku berkorban selama aku di dunia. Hasil aku berkorban selama aku di dunia. Allah ganti kuda-kuda ini. Dan kuda yang saat aku tunggang ini adalah hasil hewan kurban yang pertama kali aku berkorban selama aku di dunia. Maka Ahmad bin Ishaq bertanya lagi, "Engkau habis ini mau kemana selesai ini?" "Aku selesai ini akan menuju surga." Maka menghilang saudaranya tersebut. Itu salah satu faedah daripada berkurban. Allah ganti dengan kuda, tak kalah di hari kiamat kaget. Ini sekelumit daripada tema gitu tentang berkurban. Ada yang tanya ke? Mungkin ada yang bertanya dari sebagian permisa ini, yang kita dapat cuman sedikit. Iya. Yang kita ambil cuma dikit yang anyunya itu banyak ya Ustaz. Iya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Antum tadi telah bahas tentang yang warna-warna yang lebih afdol. Tanya yang lebih bagus tanya. Nah, terus ada yang nanya, Cak mana Ustaz? Kalau seandainya kami punya hewan kurban warna putih tapi ceking, kurus. Nah, terus juga ada yang nanya, Cak mana? Kalau kami punya hewan gede, gagah, besar dia, tapi warnanya black kalau bahasa Inggris tuh. Iya. Hitam. Kalau bahasa Prancisnya, beranak Cina Bogis itu hitam. Nah, mana yang lebih afdol? Jadi kalau seandainya hewan kurban kita warna putih kurus dan hewan kita kurban gemuk tapi warna hitam, yang mana afdol? Itu ada 2 pendapat.
pendapat yang pertama pendapat Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Hajar itu yang lebih afdol warna putih. Walaupun hewan kurban kita itu kurus. Kalau menurut Imam Hajar. Kalau menurut Imam Muli tidak. Lebih afdol hewan kurban yang gemuk walaupun warna hitam. Ngembek segi besarnya kalau Imam Muli. Kalau Imam Hajar tidak. Nengok warnanya. Kalau warna putih kurus itu afdol. Kalau Imam Muli tidak, sebalikannya. Kalau seandainya gemuk di warna hitam itu yang afdol kata menurut Imam Muli. Terus juga ada yang nanya, cak yang nanya ni tukang jagal, cak ya. Iya. Masuk nanya cak ini tukang jagal, ini asli tak ngolah ke tukang jagalnya nanya. Iya. Apa we yang disunahkan ketika berkurban, ketika nak nyembelih itu apa we yang disunahkan? Jadi disunahkan kita tak kalah menyembelih itu yang pertama kali hewan kurban kita tuh menghadap kiblat. Hewan kita menghadap kiblat, terus juga kita tak kalah menyembelihnya baca bismillah. Ya tak? Baca bismillah, terus salawat kepada Nabi. Terus juga tajam ke pisau gitu biar dia tak kesakitan. Tajam kan ya harus. Tak kita nyembelih, tak harus tajam, jangan tumpul. Kalau tumpul sakit hewan kurban gitu. Tajam kan ya. Habis itu kita berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Doanya itu. Habis itu takbir, Allahu akbar. Itu sunnah-sunnah daripada tak kala kita menyembelih. Nah, terus juga ada yang nanya, apakah boleh kita sedekah daging kurban kita itu sedikit kepada wong yang selain wong muslim? Jadi apakah boleh kita sedekah hewan kurban kita berikan kepada orang kafir walaupun orang kafir tersebut miskin? Apakah boleh? Jadi tidak boleh. Hewan kurban itu kita sedekahkan semuanya untuk orang muslim kalau kita nak sedekah orang kafir, oh siang orang kafir miskin, tak boleh. Ini adalah untuk orang jatah orang Islam sedekah berkurban ini jatah untuk orang Islam walaupun orang kafir miskin tak boleh kita sedekah untuk kafir. Miskin ni buat apa? Ada manfaat juga kita sedekah orang kafir. Terus pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh makan sedikit dari daging kurban, ngembek dikit dari daging kurban yang kita kurban ke tersebut, atau harus disedekah ke seluruhnya agar lebih afdol Jadi kurbannya? kalau seandainya kita berkurban itu karena wajib, kita nazar ke hewan kurban tadi wajib, maka tak boleh sedikit pun kita makan. Seluruh daging tersebut kita sedekah ke galau. Jangan ada kita makan dikit, karena itu wajib kita sedekah. Nazar tadi tak boleh. Seluruh daging tersebut kita sedekah ke galau. Kalau seandainya sunnah, hewan kurban kita sunnah itu, maka boleh kita ngembek sedikit, makan sesuap atau dua suap. Tapi menurut muktamadnya itu berbagi menjadi 3. Yang pertama kita boleh ngembek 1/3. Terus juga kita sedekahkan kepada wong kafir, wong miskin atau fakir itu 1/3. Yang ketiga kita bagi ketiga 1/3 untuk hadiah. Jadi wong boleh, wong kayu mengirim hadiah tersebut hewan kurban tadi. Bagi menjadi 3 dia. Juga pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh bersedekah dengan daging kurban yang sudah dimasak? Seperti kita buat menjadi malbi, rendang dan lain-lainnya. Jadi apakah boleh kita hewan kurban tadi, daging tadi sudah jadi masakan, jadi tongsengan, jadi sate, malbi. Kalau kita sedekah hewan kurban itu tidak boleh kita sudah jadi kemasakan. Harus kita sedekah dengan tok daging daging yang mentah-mentah kalau kita pengen bersedekah dengan hewan kurban gitu. Lain dengan akikah, lain gitu. Oke, mungkin ini yang pertanyaan yang terakhir Ustadz yang kita terima daripada permisa ini. Bagaimana, kebetulan antum tadi nanya masalah daging akikah, ada yang nanya bagaimana hukum mengabung niat kurban dan akikah dengan satu hewan? Apakah boleh? Apakah boleh? Jadi mengabung niat akikah
dengan kurban itu dengan sikok hewan kurban, misal kambing, kita gabung ke aku niat akikah sama niat berkurban, apakah boleh? Kalau ada dua pendapat, Beb. Pendapat yang pertama pendapat Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali sah keduanya. Kalau kita menggabung antara niat akikah sama niat berkurban. Kalau Imam Hajar tidak sah. Salah satunya sah. Jadi kalau seandainya kita menggabung tidak sah dia. Kalau Imam Hajar sah sikoknya be. Kalau kita gabung, kalau kita pengen gabung, ambillah pendapat Imam Ghazali. Jangan Imam Hajar. Kalau Imam Hajar tidak sah dia. Karena yang boleh tidak boleh dia menggabung niat antara niat akikah sama niat berkurban kalau menurut Imam Hajar. Mungkin ini yang pertanyaan yang terakhir tadi Ustadz. Iya. Sebelum kita mengakhiri daripada ini acara podcast kita yang perdana ini Ustadz. Iya. Nah, Ana mengajak kepada para permisa Ustadz, jangan lupa untuk subscribe dan mencet lonceng supaya mereka tidak tinggalan video kita selanjutnya. Mereka mencet lonceng itu cara tidak langsung dakwah. Bantu dakwah Islamiyah. Iya. Jaya dan lain-lainnya Ustadz. Nah, mungkin anak yang dari tempat media ini mengundurkan diri, Al-Fagir yang sebagai host, Umar Sadib Elvin Hamid mengundurkan diri, dan narasumbernya juga yang bernama Said Bais bin Ali Al-Habsyi mengundurkan diri, dan daripada kru host kami mengundurkan diri. Samihunni ala taksir fa innahu minal muqassirin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.